Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Nurdiani. Saya mahasiswi dari Universitas Shahid Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi dengan NPM 2020150019, kelas 4 PEB. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan mengenai biaya overhead dan karakteristik biaya overhead guna untuk memenuhi kebutuhan nilai tugas untuk mata kuliah akuntansi manajemen lanjutan. Untuk yang pertama, saya akan membahas mengenai definisi biaya overhead. Apa sih itu biaya overhead? Biaya overhead adalah biaya yang tidak dapat dikaitkan secara langsung dengan produksi suatu produk atau jasa. Ini adalah jenis pengeluaran atau biaya yang terjadi pada skala jenis perusahaan. Biaya overhead ini cukup berperan penting demi kelangsungan hidup suatu bisnis atau perusahaan. Sebagai gambaran sederhana, pembelian persediaan bukan termasuk biaya overhead, karena biaya overhead sangat berkaitan langsung dengan kegiatan produksi perusahaan. Sedangkan biaya sewa bangunan pabrik termasuk biaya overhead. Hal ini karena perusahaan tetap harus membayar sewa tersebut baik perusahaan melakukan atau tidak melakukan suatu aktivitas produksi. Jadi bisa dikatakan biaya overhead ini sangat penting untuk dibuat agar perusahaan dapat membuat anggaran terhubung lainnya seperti berapa besar biaya produksi yang harus disiapkan. Dan biaya overhead ini merupakan pengeluaran bisnis yang sedang berjalan dan tidak berkaitan secara langsung dengan kegiatan produksi suatu produk atau layanan ya teman-teman semua. Untuk selanjutnya ada manfaat menghitung biaya overhead. Yang pertama, untuk mengetahui rincian alokasi biaya. Untuk mengetahui rincian dari masing-masing alokasi dana yang akan dikeluarkan, serta membantu dalam membuat anggaran dana untuk biaya overhead. Selanjutnya, sehingga pembuatannya akan lebih terencana dan juga dapat menghindari pengeluaran yang berlebihan. Yang kedua, untuk menentukan harga dengan tepat. Dengan mengetahui berapa biaya overhead yang dimiliki juga dapat mempengaruhi dalam penentuan harga produk yang tepat. Perhitungan mengenai biaya ini perlu dimasukkan ke dalam penentuan harga agar terhindar dari kerugian. Yang ketiga, mengawasi pengeluaran biaya, di mana pihak perusahaan akan mampu untuk mengawasi biaya yang akan dikeluarkan. Dapat dilihat juga apakah rencana pengeluaran tersebut sudah efisien. Dari situ juga akan terlihat apakah biaya overhead ternyata jumlahnya terlalu besar jika dibanding expense lainnya. Dengan begitu, kita dapat melakukan beberapa penyesuaian dan pengeluaran biaya pun jadi lebih terkontrol. Nah, jadi biaya overhead merupakan pengeluaran yang harus dicatat oleh setiap perusahaan. Dengan adanya biaya overhead, perusahaan dapat mengetahui pengeluaran operasional yang mereka keluarkan. Dengan begitu, mereka bisa memantau dan menganalisis biaya operasional mana yang harus mereka kurangi atau harus mereka tambahkan. Berikut ini ada contoh dari biaya overhead. Contoh dari biaya overhead dapat berbeda-beda, tergantung pada jenis perusahaannya. Biaya overhead yang terjadi pada perusahaan dagang tentu akan berbeda dari perusahaan manufaktur. Jenis atau contoh biaya overhead secara umum adalah biaya sewa, biaya utilitas, asuransi, peralatan kantor, biaya gaji tenaga kerja tidak langsung, dan yang lainnya. Untuk selanjutnya ada kategori biaya overhead. Biaya overhead dapat dibagi menjadi 3 kategori. Masing-masing kategori memiliki contoh biaya overhead yang berbeda dari kategori lainnya. Yang pertama ada biaya overhead tetap, di mana biaya overhead tetap ini tidak berubah berapapun volumenya. Apapun keadaan kondisi suatu perusahaan, baik dalam keadaan sedang menurun ataupun meningkat, biaya ini harus dipenuhi setiap bulannya. Yang kedua, ada biaya overhead variabel, di mana biaya ini berubah dan berfluktuasi dari waktu ke waktu. Biaya yang berubah-ubah dengan seiringnya waktu. Perubahan tersebut biasanya berdasarkan dari volume penjualan, aktivitas perkantoran, dan faktor-faktor lainnya. Intinya, biaya akan terus mengalami fluktuasi dan tidak pernah tetap. Yang ketiga, ada biaya overhead semi variabel, di mana biaya ini akan berubah tergantung dengan volume pekerjaan.
Untuk selanjutnya, ada beberapa contoh mengenai biaya overhead tetap. Seperti yang sudah saya katakan tadi, biaya overhead tetap ini berapapun volume penjualan perusahaan, biaya overhead tetap harus tetap dipenuhi setiap bulannya. Contoh dari biaya overhead tetap adalah yang pertama ada pembayaran sewa atau hipotek, yang kedua depresiasi aset tetap seperti mobil dan peralatan kantor, yang ketiga biaya tenaga kerja untuk manajer, karyawan akuntan, dan yang serupa. Intinya, biaya ini ditujukan kepada karyawan di luar karyawan yang ditugaskan langsung pada kegiatan produksi. Yang keempat ada beban asuransi, yang kelima iuran keanggotaan, yang keenam biaya jasa hukum atau konsultan akuntansi. Biaya-biaya ini tidak berubah, terlepas dari apakah kegiatan penjualan perusahaan sedang naik ataupun sedang menurun. Ya, untuk selanjutnya ada biaya overhead variable. Biaya overhead variable yaitu biaya yang berubah-ubah atau berfluktuasi dari waktu ke waktu. Perubahan tersebut tergantung dari volume aktivitas penjualan atau faktor lainnya, seperti upaya promosi, perubahan musim, kondisi ekonomi, dan lainnya. Yang jelas hal tersebut tidak bisa diprediksi secara tetap dari waktu ke waktu. Intinya, biaya overhead variable ini selalu mengalami fluktuasi dan tidak pernah tetap dalam satu periode. Contoh dari biaya overhead variable ini yaitu ada biaya pemasaran, biaya telepon, biaya perlengkapan kantor, dan yang lainnya. Biaya overhead semi-variable. Biaya ini bersifat fleksibel dibandingkan dengan biaya overhead variable yang selalu berubah-ubah setiap waktunya. Terkadang pada kurun waktu tertentu, suatu biaya overhead dapat terjadi secara tetap. Namun, di waktu berikutnya karena faktor eksternal atau kegiatan operasional perusahaan yang meningkat ataupun menurun, biaya overhead tersebut dapat berubah pula. Dapat diartikan juga bahwa biaya overhead semi-variable ini tidak mengalami perubahan sepanjang waktu dan tidak harus selalu dibayarkan. Salah satu contohnya, misalnya adalah tinta printer sebagai perlengkapan kantor. Terkadang seorang akuntan mungkin menggunakan printer secara konstan dari bulan ke bulan. Dikarenakan pada akhir tahun perusahaan harus tutup buku, maka akuntan menggunakan printer secara intens daripada sebelumnya. Oke, untuk selanjutnya ada cara menghitung biaya overhead. Yang pertama, ada pisahkan biaya overhead dari setiap divisi. Dalam melakukan cara ini, perusahaan harus meminta laporan proyeksi pengeluaran setiap divisi yang ada di dalam perusahaan. Dengan begitu, perusahaan dapat langsung menganalisis pengajuan overhead dari setiap divisi. Sebelum menghitung biaya overhead, ada baiknya jika perusahaan memisahkan pengeluaran berdasarkan dengan divisinya. Yang kedua, hitung biaya overhead sesuai dengan persentase. Cara yang kedua yaitu dengan menjumlahkan total biaya overhead dan menghitungnya dalam bentuk persentase. Perusahaan dapat menggunakan cara ini supaya bisa menganalisis kebutuhan biaya overhead dari setiap divisi dan membaginya sesuai dengan ukuran persentasenya. Sebagai contoh, misalnya menghitung persentase biaya overhead untuk tenaga kerja bulanan, maka rumus untuk mencari kisaran persentasinya yaitu upah tenaga kerja bulanan atau biaya overhead 1 bulan dikali 100%. Untuk yang ketiga, ada mencari nilai efisiensi biaya overhead. Perusahaan dapat mengetahui biaya overhead dengan cara membandingkannya dengan sumber daya atau pendapatan yang masuk. Rumus menghitungnya untuk sumber daya yaitu biaya overhead atau total biaya tenaga kerja dikali 100%. Selain itu, untuk menghitung efisiensi biaya overhead bisa menggunakan rumus yang sama. Hal yang diganti hanya pada bagian biaya tenaga kerja menjadi pendapatan yang diterima oleh perusahaan, yaitu rumusnya biaya overhead atau pendapatan yang diterima kali 100%. Monitoring biaya overhead. Monitoring biaya overhead ini merupakan hal yang penting untuk memonitor biaya overhead karena biaya ini berpengaruh pada kegiatan penjualan perusahaan. Walaupun secara tidak langsung, biaya overhead dapat merugikan perusahaan jika biaya overhead ini tidak dikontrol dengan baik dan juga teratur.
Jadi kesimpulan dari materi yang sudah saya presentasikan yaitu perusahaan harus selalu mencatat, menghitung, dan mengawasi pengeluaran yang dikeluarkan setiap bulannya supaya aktivitas produksi bisnis dapat berjalan dengan lancar. Dan juga biaya overhead ini dapat digunakan dalam membuat keputusan yang tepat untuk keberlangsungan bisnis sebuah perusahaan agar menjadi lebih baik lagi. Jadi begitulah penjelasan dan presentasi saya mengenai biaya overhead, mulai dari definisi, jenis-jenis, manfaat, hingga cara menghitungnya. Jikalau ada kesalahan kata dalam penyampaian presentasi saya, mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton video saya, semoga video saya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.